Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Hari ini kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu mengenai metode harga pokok pesanan. Setelah dalam pertemuan satu, kita menyinggung sekilas bahwa produksi ada dua, yaitu pertama adalah metode harga pokok pesanan dan yang kedua adalah metode harga pokok proses. Oke, sekarang kita lanjut ke slide kedua. Nah, di sini siklus akuntansi biaya. Kalau pada dasar akuntansi kita belajar siklus akuntansi, kemudian sekarang siklus akuntansi biaya. Pertama pasti ada pembelian bahan bahan baku. Kemudian pembelian bahan baku tersebut diolah dalam suatu proses pabrik di sini. Nah, kemudian setelah selesai baru dia disimpan ke gudang jadi siap dijual. Di sini bahan baku ditentukan dulu ya, harga pakainya, karena kan terkadang kita membeli bahan baku beda-beda harganya. Nah, nanti ada banyak metode yang digunakan, metode apa, maka akan ditentukan harga bahan bakunya. Di sini penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Kemudian di sini ada tenaga kerja langsung yang mengerjakan produk tersebut. Kemudian di sini biaya overhead pabrik. Kemarin sudah ya, terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, bahan baku penolong, dan lain-lain yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi tersebut. Kemudian dikumpulkan biaya dari ketiga biaya ini setelah jadi menjadi produk jadi. Ini prosesnya di pabrik bisa inputnya 3, 1, 2, 3, BTK, BBB, dan BOP. Diproses, hasilnya adalah barang jadi. Selanjutnya, nah ini adalah karakteristik harga pokok pesanan. Namanya pesanan ya, pasti diproduksi sesuai pesanan. Kemudian tidak memproduksi buat stok. Nah, di sini biaya produksi ada dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya produksi. Nah, ini yang perlu diingat. Biaya produksi langsung terdiri dari dan BTKA ya. Nah, kemudian perbedaan di sini. Pada pesanan biaya produksi tidak langsung yaitu BOP yang ditetapkan. Jadi BOP-nya dia tidak menggunakan biaya sesungguhnya, tetapi yang telah ditetapkan di muka saat marketingnya transaksi. BOP-nya sudah ditentukan. Sama BBB-nya juga sudah ditentukan dan BTKL. Cuman nanti saat produksi yang dipakai adalah uh, proses produksi sesungguhnya, bukan yang ditetapkan di awal. Hanya BOP saja yang digunakan perhitungan harga pokok, yaitu menggunakan tarif yang sudah ditentukan di awal. Nah, juga ini pembagian juga gampang. Harga pokok persatuan dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produk dengan jumlah satuan produk, karena dia tidak mempunyai biaya dalam produk dalam proses. Jadi produksi itu selesai setelah semuanya menjadi produk jadi tidak ada produk dalam proses. Jadi hasilnya gampang kan, tinggal biaya yang keluar berapa tadi, tiga biaya tersebut, BBB, BTK, dan BOP. Kemudian totalnya berapa, tinggal dibagi aja produknya ada berapa pieces. Nah, itulah harga per unit ya. Nah, ini manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan, menentukan harga jual yang akan dibebankan pemesan, mempertimbangkan menerima. Nah, nanti kan kalau ada tawar-tawaran 1 juta ditawar 700, ya dia kan punya riwayat ya, kira-kira masih untung nggak nih, mau diambil apa enggak itu. Memantau relasi biaya produksi, menghitung laba rugi tiap pesanan. Nah, nanti di sini juga dihitung kan, eh, di awal sepakatnya berapa, ternyata setelah diproduksi berapa. Nah, di situ nanti ada untungnya apa rugi, menentukan harga terjadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, ini produk dalam proses nggak ada ya kalau pesanan ya. Kalau pesanan pasti dia jadi harga pokok produk ya jadi, tidak ada produk dalam proses. Buat apa? Kan sudah pesan langsung jadi utuh, baru produksi selesai. Selanjutnya, kartu harga pokok pesanan. Kartu harga
pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk membuka biaya produksi tiap pesanan produk. Jadi ini buat riwayat kita ya. Oh, kalau buat ini dengan spek ini harga yang lalu segini, nanti tinggal disesuaikan dengan inflasi. Nah, ini contohnya kartu harga pokok. Contoh kartu harga pokok pesanan. Di sini contohnya mungkin yang kerja di pabrik sering lihat ya. Jadi kalau pesan dengan spesifikasi ini, oh biayanya ini nih. Pesan dengan spesifikasi B, hasil habisnya segini. Nah, nanti tinggal penyesuaiannya, tinggal tingkat inflasi sama survei price list bahan bakunya ya. Nah, ini adalah jurnalnya. Yang pertama mencatat pembelian. Ini saat pembelian, persediaan bahan baku, debit, utang dagang. Oke, ini kalau utang ya, kalau cash berarti cash kreditnya. Persediaan bahan penolong, ini beli bahan penolongnya. Ini harusnya kalian sudah paham ya. Sudah semester 4. Ini mencatat. Nah, ini yang kedua adalah saat bahan bakunya itu dipakai. Dia masih BDP barang dalam proses, BBB bahan baku, biaya bahan baku. Di sini dia akan mengurangi persediaan bahan. Ini kan persediaan bahan bakunya debit, karena dipakai dia pindah ke kredit. Ini BOP sesungguhnya. Ingat, ini BOP sesungguhnya. Ini tidak akan dipakai untuk harga pokok karena tadi apa? Kalau pesanan yang digunakan adalah yang ditetapkan. Nah, ini mencatat biaya tenaga kerja. Ini BTK terhutang seluruh gaji dan upah. Ini gaji seluruhnya ya, gaji dan upah. Nah, nanti kalau didistribusikan ini BDP BTK L. Jadi ini yang kita pakai harga produksi nanti ini BDP BTKL barang dalam produksi, barang dalam proses, tenaga kerja lah langsung. Tadi yang BDP BBB. Jadi tadi ada pertama BDP BBB, yang kedua BDP BTKL. Nah, ini sesungguhnya semua nih. BP sesungguhnya ini yang 1 2 nanti masuk di BOP. Ini transaksi pembayaran gajinya. Yang perlu diperhatikan nanti ini yang kita pakai ya. Nah, yang kelima baru biaya overhead pabrik. Nah, inilah yang ketiganya BDP BOP. Jadi BDP BBB ada 1, BDP BTKL ada 2. Nah, yang ketiga adalah BDP BOP. Inilah penyusunan produk ya jadi. Nah, ini bisa kita lihat di jurnal ke-6. Persediaan produk jadi. Komponennya adalah BDP BBB, BTKL, BOP. Nah, ini pencatatan BOP sesungguhnya. Lalu manfaatnya ini apa? BOP sesungguhnya. Ini berbagai rekening yang dikit ini tadi maksudnya yang ke ini ya, kita naik. Ini nih, BOP biaya administrasi, biaya pemasaran. Nah, itu adalah komponen berbagai rekening yang di kredit. Nah, nanti akan kita perbandingkan antara BDP BOP yang dipakai dengan BOP sesungguhnya. Kalau yang ditetapkan di awal lebih besar berarti dia akan menambah keuntungan. Kalau BOP yang ditetapkan lebih kecil dari BOP sesungguhnya maka nanti dia akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Nah, kan jadi BOP sesungguhnya nanti diselisihkannya saat penghitungan laba rugi. Kalau BOP sesungguhnya lebih besar daripada yang ditetapkan berarti mengurangi keuntungan. Kalau BOP sesungguhnya lebih kecil, nah berarti dia akan menambah keuntungan. Nah ini kan dikumpulkan menjadi produk jadi. Kemudian setelah produk jadi ini dioper ke kredit, kita tutup persediaan produk dalam prosesnya, dia akan menjadi HPP. Produk dalam proses ditutup menjadi produk jadi ditutup menjadi harga pokok penjualan. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Di sini ya. Biaya bahan baku yang dipakai 1.500. Ingat, biaya berarti ini BBB 1.500. BTKL 1.000.
BOP yang ditetapkan 120% dari BBB, berarti 120% kali 1.500. Nah, ingat yang dipakai adalah BOP yang ditetapkan. Ini sesungguhnya tidak dipakai. Kita lihat jurnalnya. Nah, tadi 1.500 BBB-nya, BDPBB 1.500 dia ngambil dari persediaan bahan baku. BDP BTKL ingat dia ngambil dari gaji dan upah yang sudah dibayar. Nah, ini yang dipakai adalah BOP yang dibebankan tadi kan 120% kali 1.500 hasilnya 1.800. Nah, besarnya biaya produksi. Nah, jadi ini total biaya produksi dia 4.300. Ditambahkan kan penyusunnya ingat ada 3, BBB, BTKL dan BOP. Hasilnya adalah 4.300. Lalu nanti yang ini BOP sesungguhnya gimana, Pak? BOP sesungguhnya. Nah, ini adalah biaya yang sesungguhnya terjadi. Nanti tinggal tadi ditetapkannya berapa? Kita lihat ditetapkannya 1.800. Kita lihat 1.800. Berarti yang ditetapkan sudah lebih tinggi kan? Kita nagih ke customer 1.800. Kenyataannya kita hanya keluar 1.500. Berarti ada keuntungan 300. Nah, itu berarti akan menambah keuntungan yang kita terima karena berarti biaya produksinya lebih murah. Oke, inilah penjelasannya. Jadi yang perlu diingat adalah dalam proses produksi ada 3 biaya yang akan membentuk suatu produk, yaitu BBB, biaya bahan baku, BTKL, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah BOP. BOP adalah semua biaya yang dikeluarkan selain dari BBB dan BTKL, itu masuknya BOP, tapi yang terlibat dalam produksi. Jadi dia adanya yang di BOP itu adanya yang ada di pabrik ya, yang di luar di pabrik itu tidak termasuk BOP. Oke, selanjutnya nanti akan ada tugas mengerjakan modul latihan. Jurnalnya seperti ini, nanti bisa dibuat. Oke, ini untuk pertanyaan kalian lihat, nanti kalian kerjakan. Ini nomor 1, nomor 2 kalian screenshot. Ini nomor 3 dan 4-nya. Oke, ini nomor 5-nya. Oke, sekian dari saya. Nanti kita masuk ke video kedua, kita membahas tentang modul. Terima kasih. Selamat belajar.